Hai, sebelum ke ceritanya, klik like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa bagikan juga di sosial media kamu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 3. Tukang es krim jahat merencanakan kematian kami. Sadie, sungguh aneh. Betapa mudah kau bisa lupa bahwa tanganmu sedang terbakar. Oh, maaf. Sadie di sini. Kau tidak berpikir aku akan membiarkan kakakku mengoceh selamanya, kan? Yang benar saja. Tidak seorang pun pantas mendapat kutukan seberat itu. Kami tiba kembali di rumah Brooklyn, dan semua orang mengerumuniku karena tanganku menempel pada gulungan papirus yang menyala-nyala. Aku baik-baik saja. Aku bersikeras. Rawat saja, Jas. Sejujurnya, aku menghargai sedikit perhatian sesekali, tetapi saat ini aku bukan orang yang paling butuh diperhatikan. Kami mendarat di atas atap rumah besar. Bangunan itu sendiri merupakan tontonan yang aneh, sebuah kubus 5 lantai yang terbuat dari besi dan batu kapur, seperti persilangan antara kuil Mesir dan museum seni, bertengger di atas sebuah gudang telantar di area tepi laut Brooklyn. Belum lagi rumah besar ini memancarkan sihir dan tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Di bawah kami, seluruh Brooklyn tengah terbakar. Gulungan sihirku yang menyebalkan telah meninggalkan bidang luas api gaib di seluruh wilayah itu saat kami terbang dari museum. Tidak ada yang benar-benar terbakar, dan api itu tidaklah panas, tetapi tetap saja kami menimbulkan kepanikan yang cukup besar. Sirene-sirene meraung. Orang-orang memenuhi jalanan, ternganga melihat bubungan atap yang menyala-nyala. Helikopter berputar-putar dengan lampu sorot. Jika itu belum cukup menarik, lihatlah kakakku yang sedang mengurusi seekor griffin, berusaha melepas tali yang menghubungkan perahu nelayan dengan leher makhluk itu dan menjaga agar si griffin tidak menyantap murid-murid kami. Kemudian, ada Jas, sumber kekhawatiran kami yang sesungguhnya. Kami yakin dia masih bernapas, tetapi dia sepertinya berada dalam semacam kondisi koma. Ketika kami membuka matanya, kedua mata itu bersinar putih yang biasanya bukan pertanda baik. Saat mengendarai perahu, Hufu mencoba menerapkan beberapa sihir babunnya yang terkenal pada Jas, menepuk-nepuk dahi Jas, mengeluarkan suara-suara kasar, dan berusaha memasukkan permen jeli ke mulut Jas. Aku yakin Hufu mengira dirinya tengah membantu, tetapi hal itu tidak banyak memperbaiki kondisi Jas. Kini, Walt tengah merawat Jas. Dia mengangkat tubuh Jas dengan lembut dan meletakkannya di atas sebuah usungan, menyelimuti dan membelai rambut Jas sementara murid-murid lain berkumpul di sekelilingnya. Dan itu tidak masalah. Benar-benar tidak masalah. Aku sama sekali tidak tertarik kepada betapa tampan wajah Walt di bawah cahaya bulan, atau kedua lengannya yang berotot dalam balutan kaos tanpa lengan, atau fakta bahwa dia sedang memegangi tangan Jas, atau... Maaf. Aku melantur. Aku mengempaskan diri di sudut atap yang jauh, merasa benar-benar kelelahan. Tangan kananku gatal karena memegangi gulungan papirus sedemikian lama. Nyala api sihir itu menggelitik jari-jariku. Aku meraba-raba saku kiriku dan mengeluarkan patung lilin kecil yang diberikan Jas kepadaku. Benda itu adalah salah satu patung penyembuh milik Jas, yang digunakan untuk mengusir penyakit atau kutukan. Secara umum, patung lilin memang tidak dibuat mirip seseorang, tetapi Jas telah mencurahkan waktunya untuk patung yang ini. Patung ini jelas dimaksudkan untuk menyembuhkan satu orang tertentu, yang berarti patung itu punya kekuatan lebih dan kemungkinan besar disimpan untuk situasi hidup atau mati. Aku mengenali rambut keriting patung itu, garis-garis wajahnya, pedang yang menempel di tangannya. Jas bahkan menuliskan nama patung itu dengan huruf hieroglif di dadanya, Charter. Kau akan memerlukan ini dalam waktu dekat, kata Jas kepadaku. Sepanjang pengetahuanku, Jas bukan peramal. Dia tak bisa melihat masa depan. Jadi, apa yang dia maksudkan? Bagaimana aku bisa tahu kapan aku harus menggunakan patung ini? Sambil memandangi charter mini tersebut,
Aku punya perasaan buruk bahwa nyawa kakakku secara harfiah diletakkan di tanganku. Apa kau baik-baik saja? Tanya suara seorang wanita. Cepat-cepat aku menyimpan patung itu. Sahabat lamaku, Bast, menjulang di atasku. Dengan senyum tipis dan mata kuningnya yang berkilat-kilat, dia bisa jadi sedang khawatir atau justru merasa geli. Sulit untuk memprediksikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang Dewi Kucing. Rambut hitamnya diikat ke belakang membentuk ekor kuda. Dia mengenakan leotard ketat ala pesenam yang berpola kulit macan tutul, seolah dia hendak berjungkir balik ke belakang. Sejauh pengetahuanku, itu memang mungkin saja dilakukannya. Seperti yang tadi ku bilang, sulit memprediksikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sang Dewi Kucing. Aku baik-baik saja, dustaku. Cuma ini. Ku goyangkan tanganku yang menyala-nyala tanpa daya. Gulungan papirus itu sepertinya membuat Bast tidak nyaman. Coba kulihat apa yang bisa kulakukan. Dia berlutut di sampingku dan mulai merapal mantra. Aku berpikir betapa ganjil rasanya dimantrai oleh mantan hewan peliharaanku. Selama bertahun-tahun, Bast menyamar sebagai kucingku, Muffin. Aku bahkan tidak menyadari ada sesosok dewi tidur di bantalku pada malam hari. Kemudian, setelah ayah kami melepaskan segerombolan dewa-dewi di British Museum, Bast memperkenalkan diri. Dia telah mengawasiku selama 6 tahun, katanya kepada kami, sejak orang tua kami membebaskannya dari sebuah sel di Duat, tempat dia dikirim untuk bertarung melawan ular kekacauan, Apophis, untuk selama-lamanya. Panjang ceritanya, tetapi ibuku meramalkan bahwa Apophis akhirnya pasti lepas dari penjara, yang pada dasarnya berarti kiamat. Jika Bast terus bertempur melawan Apophis sendirian, dia akan binasa. Namun, jika Bast dibebaskan, ibuku percaya dia bisa memainkan peranan penting dalam pertempuran yang akan datang melawan kekacauan. Jadi, orang tuaku membebaskan Bast sebelum Apophis membinasakannya. Ibuku meninggal dunia saat membuka, kemudian cepat-cepat menutup penjara Apophis. Jadi, sudah sewajarnya Bast merasa berutang budi kepada orang tua kami. Sejak itu, Bast pun menjadi pelindungku. Sekarang, dia juga menjadi pengawal, teman seperjalanan, dan kadang-kadang koki pribadi bagi Charter dan aku. Petunjuk, jika dia menawarimu friskis jujur, tolak saja. Namun, aku masih merindukan Muffin. Kadang-kadang aku harus melawan dorongan untuk menggaruk bagian belakang telinga Bast dan memberinya camilan, meskipun aku senang dia tidak lagi mencoba tidur di atas bantalku pada malam hari. Pasti itu rasanya agak aneh. Bast menyelesaikan mantranya, api di gulungan papirus pun mendesis padam. Genggamanku membuka. Papirus itu jatuh ke pangkuanku. Ya Tuhan, terima kasih, ujarku. Dewi, Bast melengkapi kalimatku. Sama-sama. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan Ra membuat kota terbakar, bukan? Aku menatap keluar, ke arah kota. Api-api tadi telah padam. Cakrawala malam Brooklyn kembali normal, hanya tersisa lampu-lampu darurat dan kerumunan manusia yang berteriak-teriak di jalan. Jika dipikir-pikir, kurasa itu cukup normal. Kekuatan Ra? Tanyaku. Kupikir gulungan papirus itu merupakan petunjuk. Apakah itu kitab Ra yang sebenarnya? Ekor kuda Bast menggembung seperti biasa, ketika dia merasa gugup. Aku akhirnya menyadari bahwa dia mengikat rambutnya agar seluruh kepalanya tidak berdiri seperti bulu babi setiap kali dia terkejut atau gelisah. Gulungan itu merupakan bagian dari kitab tersebut, katanya. Sebenarnya aku sudah memperingatkanmu. Kekuatan Ra nyaris mustahil dikendalikan. Kalau kalian bersikeras mencoba untuk membangunkannya, api selanjutnya yang kalian picu mungkin tidak sejinak ini. Tapi, bukankah dia adalah Firaunmu? Aku bertanya. Tidakkah kau ingin dia dibangkitkan? Dia menurunkan tatapannya.
kusadari betapa tololnya komentarku. Ra adalah raja dan majikan Bast. Dahulu kala, Ra telah memilih Bast menjadi kesatrianya. Namun, Ra jugalah yang mengirim Bast ke penjara untuk menyibukkan musuh bebuyutannya, Apophis, untuk selama-selamanya, sehingga Ra bisa pensiun dengan tenang. Sangat egois, menurutku. Berkat orang tuaku, Bast bisa melarikan diri dari penjara, tetapi itu juga berarti dia meninggalkan posnya dan tidak lagi bertempur melawan Apophis. Tidak heran perasaannya campur aduk soal berjumpa kembali dengan bos lamanya. Lebih baik kita bicara besok pagi, kata Bast. Kau butuh istirahat, dan gulungan itu seharusnya hanya dibuka pada siang hari, ketika kekuatan Ra lebih mudah dikendalikan. Aku menatap pangkuanku. Papirus itu masih mengepulkan asap. Lebih mudah dikendalikan seperti misalnya, benda ini tidak akan membakarku? Sekarang, gulungan itu sudah bisa disentuh, Bast meyakinkanku. Setelah terperangkap dalam kegelapan selama beberapa ribu tahun, benda itu sangat peka, bereaksi terhadap segala macam energi magis, listrik, emosional. Aku, telah mengurangi kepekaannya sehingga nyala api tidak akan meledak dari gulungan itu lagi. Kuambil gulungan itu. Syukurlah, Bast benar. Benda itu tidak menempel di tanganku atau memicu kebakaran di kota. Bast membantuku berdiri. Tidurlah. Akan kuberitahu Charter bahwa kau baik-baik saja. Lagi pula, dia berhasil menyunggingkan senyum. Besok adalah hari besar untukmu. Benar sekali, pikirku merana. Ada satu orang yang ingat, dan itu adalah kucingku. Aku melihat ke arah kakakku, yang masih berusaha mengendalikan si Griffin. Tali sepatu Charter berada dalam paruhnya dan makhluk itu tampaknya tidak sudi melepaskannya. Sebagian besar dari 20 murid kami tengah mengerumuni jas, berusaha menyadarkannya. Walt belum beranjak dari sisinya. Dia memandang sekilas kepadaku dengan gelisah, kemudian kembali mengalihkan perhatiannya kepada jas. Mungkin kau benar, gumamku. Aku tidak dibutuhkan di sini. Kamarku adalah tempat yang menyenangkan untuk bermuram durja. 6 tahun terakhir, aku tinggal di loteng apartemen kakek dan nenek di London, dan meskipun aku merindukan kehidupan lamaku, teman-temanku Liz dan Emma, dan terutama segala sesuatu mengenai Inggris, aku tak bisa menyangkal bahwa kamarku di Brooklyn jauh lebih mewah. Balkon pribadiku menghadap langsung ke East River. Aku memiliki ranjang super besar yang nyaman, kamar mandi pribadi, dan lemari seukuran kamar berisi baju-baju baru yang seolah tak ada habisnya. Mereka muncul secara ajaib dalam keadaan bersih sesuai kebutuhan. Pada lemari laci, terpasang kulkas yang berisi minuman favoritku, Ribena, yang diimpor dari Inggris, serta coklat dingin. Ya, anak perempuan memang harus memanjakan diri. Sistem pengeras suaranya benar-benar mutakhir, dan dinding-dindingnya dibuat kedap suara dengan sihir sehingga aku bisa memainkan musik sekeras yang kumau tanpa mengkhawatirkan saudaraku yang kuno di kamar sebelah. Di atas lemari laci itu, bertenggerlah salah satu di antara sedikit benda yang kubawa dari kamarku di London, sebuah alat perekam kaset usang yang diberikan oleh kakek nenekku bertahun-tahun silam. Benda itu memang sudah sangat ketinggalan zaman, tetapi aku masih menyimpannya karena alasan sentimental. Bagaimanapun, Charter dan aku merekam petualangan kami di Piramida Merah dengan benda itu. Kupasang iPodku di dudukannya dan melihat-lihat daftar lagu. Aku memilih kumpulan lagu lama berlabel sedih karena seperti itulah perasaanku. Album 19 dari Adele mulai mengalun. Ya Tuhan, aku belum mendengar album itu sejak. Tanpa terduga, aku mulai menitikkan air mata. Aku mendengarkan kumpulan lagu ini pada malam Natal, ketika ayah dan Charter menjemputku untuk pergi ke British Museum malam ketika hidup kami berubah selamanya. Adele bernyanyi seolah ada orang yang telah merobek jantungnya. Dia terus saja melagukan tentang cowok yang dia taksir, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan agar cowok itu menginginkannya. Aku bisa bersimpati kepada hal itu.
Namun, Natal silam, lagu itu membuatku memikirkan keluargaku juga, ibuku, yang meninggal ketika aku masih sangat kecil, dan ayahku serta Carter, yang berkeliling dunia bersama-sama, meninggalkanku di London dengan kakek nenekku, dan tampaknya tidak membutuhkanku dalam hidup mereka. Tentu saja aku tahu situasinya lebih rumit daripada itu. Ada perebutan perwalian yang sengit, yang melibatkan pengacara dan serangan spatula, dan ayah dulu juga ingin memisahkanku dengan Carter agar kami tidak saling menyerang dengan sihir satu sama lain sebelum kami bisa mengendalikan kekuatan kami. Dan, ya, kami semua menjadi lebih dekat sejak itu. Ayahku kembali memasuki hidupku, bahkan meskipun dia adalah dewa dunia bawah sekarang. Sementara mengenai ibuku, yah, aku pernah bertemu hantunya. Kurasa itu cukup berarti. Tetap saja musik itu membawa kembali semua rasa sakit dan kemarahan yang kurasakan saat Natal. Kurasa aku belum sepenuhnya mengenyahkan semua perasaan itu, seperti yang kukira. Jemariku mengambang di atas tanda fast forward, tetapi kuputuskan untuk membiarkan lagu itu mengalun. Aku melempar barang-barangku ke laci lemari gulungan papirus, Charter mini yang terbuat dari lilin, tas sihir, dan tongkat sihirku. Aku mencari tongkatku, kemudian teringat bahwa aku tidak memilikinya lagi. Si Griffin telah menelannya. Dasar otak burung, gerutuku. Aku mulai berganti pakaian tidur. Bagian dalam pintu lemariku penuh dengan foto-foto, sebagian besar fotoku dan teman-temanku di sekolah tahun lalu. Ada foto Liz, Emma, dan aku dengan berbagai ekspresi dalam bilik foto di Piccadilly. Kami tampak begitu muda dan menggelikan. Aku tidak percaya bahwa besok aku akan bertemu mereka untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan. Kakek dan nenek mengundangku berkunjung ke apartemen mereka, dan aku berencana pergi keluar hanya bersama teman-temanku setidaknya. Begitulah rencananya sebelum Carter memberitahuku tentang rencana 5 hari untuk menyelamatkan dunia. Sekarang, siapa yang tahu apa yang bakal terjadi? Hanya ada 2 foto tanpa Liz dan Emma yang menghiasi pintu lemari pakaianku. Salah satunya menampilkan Carter dan aku bersama Paman Amos pada hari dia berangkat ke Mesir untuk apa istilahnya ketika seseorang pergi untuk dirawat setelah dirasuki dewa jahat? Bukan berlibur, kurasa. Yang terakhir adalah lukisan Anubis. Barangkali kalian pernah melihatnya, sosok berkepala jakal, dewa pemakaman, kematian, dan sebagainya. Dia ada di mana-mana dalam kesenian Mesir memimpin jiwa-jiwa yang telah mati memasuki aula penghakiman, berlutut di dekat timbangan kosmis, menimbang sebuah hati dan membandingkannya dengan berat bulu kebenaran. Mengapa aku punya gambarnya? Baiklah, Carter. Aku akan mengakuinya, walaupun itu hanya untuk membuatmu diam. Aku sedikit naksir Anubis. Aku tahu hal itu terdengar begitu menggelikan, seorang gadis modern jatuh cinta kepada pemuda berkepala jakal berusia 5.000 tahun, tetapi bukan itu yang kulihat ketika menatap gambarnya. Aku mengingat Anubis sebagaimana dia muncul di New Orleans ketika kami bertemu muka seorang cowok berusia sekitar 16 tahun, dalam balutan pakaian kulit dan denim, dengan rambut hitam kusut dan mata sewarna coklat leleh yang murung tetapi indah. Benar-benar bukan cowok berkepala jakal. Tetap menggelikan, aku tahu. Dia dewa. Kami sama sekali tidak memiliki persamaan. Aku belum mendengar kabarnya sejak petualangan kami di Piramida Merah, dan itu seharusnya tidak mengejutkanku. Meskipun dia tampak tertarik kepadaku saat itu dan bahkan mungkin memberikan beberapa isyarat. Tidak, jelas aku hanya menghayalkan hal itu. 7 minggu terakhir, sejak Waldstone tiba di rumah Brooklyn, kukira aku akan bisa melupakan Anubis. Tentu saja, Walt adalah muridku, dan aku tidak seharusnya menganggapnya sebagai calon pacar, tetapi aku cukup yakin ada ketertarikan di antara kami ketika kami berjumpa pertama kali. Namun, sekarang, Walt sepertinya menjauh. Dia bertingkah begitu penuh rahasia, selalu tampak merasa sangat bersalah dan mulai dekat dengan Jas.
Hidupku menyedihkan. Aku mengenakan baju tidurku sementara Adele terus bernyanyi. Apakah semua lagunya tentang tidak diperhatikan oleh cowok? Tiba-tiba, aku merasa hal itu sangat mengganggu. Aku mematikan iPodku dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Sayangnya, begitu tertidur, malamku bertambah buruk. Di rumah Brooklyn, kami tidur dengan segala macam jimat sihir untuk menangkal mimpi-mimpi buruk, roh-roh yang mengganggu, dan dorongan yang terkadang menghampiri jiwa kami untuk berkeliaran. Aku bahkan punya bantal sihir untuk memastikan jiwaku atau jika kalian ingin tahu bahasa Mesirnya tetap tertambat ke tubuhku. Namun, itu bukan sistem yang sempurna. Seringkali, bisa kurasakan suatu kekuatan dari luar menarik-narik pikiranku, berusaha mendapatkan perhatianku. Atau, jiwaku memberitahu bahwa ada tempat lain yang bisa didatangi, ada suatu tempat penting yang ingin ditunjukkannya kepadaku. Aku langsung merasakan sensasi semacam itu begitu jatuh tertidur. Bayangkan hal itu seperti sebuah panggilan telepon, otakku memberiku pilihan untuk menerima atau menolak. Biasanya, yang terbaik adalah menolak, terutama ketika otakku melaporkan nomor yang tidak dikenal. Namun, kadang-kadang telepon itu penting. Lagi pula, besok adalah ulang tahunku. Barangkali ayah dan ibu berusaha menghubungiku dari dunia bawah. Kubayangkan mereka berada di aula penghakiman, ayahku duduk di atas singgasana sebagai dewa Osiris yang berkulit biru, sementara ibuku dalam jubah putih gaibnya. Mereka mungkin memakai topi pesta dari kertas dan menyanyikan lagu Happy Birthday sementara Amit si pemangsa, monster peliharaan mereka yang amat kecil, melompat-lompat dan menyalak-nyalak. Atau, mungkin, hanya mungkin, Anubislah yang menelepon. Hai, kupikir kau mungkin ingin menghadiri sebuah pemakaman atau semacamnya? Yah, itu hanyalah sebuah kemungkinan. Jadi, aku menerima telepon itu. Kubiarkan jiwaku pergi ke tempat yang ingin diperlihatkannya kepadaku, dan baku melayang di atas ragaku. Jika kalian belum pernah mencoba petualangan aku tidak akan merekomendasikannya kecuali tentu saja kalian ingin berubah menjadi hantu ayam dan mengarungi arus dua tanpa terkontrol. Biasanya tidak kasat mata bagi orang lain dan itu bagus karena berbentuk sesosok burung raksasa dengan kepala kita sebagai pengganti kepala burung. Suatu ketika, aku pernah bisa mengubah bentuk baku menjadi sesuatu yang tidak sememalukan itu, tetapi sejak Isis meninggalkan kepalaku, aku tidak lagi memiliki kemampuan itu. Sekarang, saat lepas landas, aku terjebak dalam wujud ayam yang biasa. Pintu-pintu balkon terayun membuka. Angin magis menyapuku memasuki malam. Lampu-lampu New York mengabur dan memudar, dan kudapati diriku berada di sebuah ruangan bawah tanah yang terasa tidak asing, aula zaman, di dalam markas utama Dewan Kehidupan di bawah kota Kairo. Ruangan itu begitu panjang, sehingga bisa dijadikan tempat pertandingan maraton. Di bagian tengah ada karpet biru yang berkilauan seperti sungai. Di antara tiang-tiang di kedua sisinya, tirai cahaya berkelap-kelip menampilkan gambar-gambar holografis dari sejarah Mesir yang panjang. Cahaya berubah-ubah warna sehingga merefleksikan era-era yang berbeda, dari kilau putih masa dewa-dewa sampai cahaya merah tua zaman modern. Atapnya bahkan lebih tinggi daripada ruang dansa di Museum Brooklyn. Area luas itu diterangi oleh nyala orb 2 dan simbol-simbol hieroglif yang melayang-layang. Kesannya seperti ada yang telah meledakkan beberapa kilogram sereal anak-anak di ruang tanpa gravitasi, semua keping manis beraneka warna itu melayang dan bertabrakan dalam gerak lambat. Aku melayang ke ujung ruangan, persis di atas panggung yang berisi singgasana Fir'aun. Itu adalah tempat duduk kehormatan, yang kosong sejak jatuhnya kerajaan Mesir, tetapi pada anak tangga di bawahnya, duduklah ketua lektor, pemimpin nome pertama, ketua Dewan Kehidupan, dan penyihir yang paling tidak kusukai, Michel Desjardins. Aku tak pernah melihat situan menyenangkan itu sejak penyerangan kami ke Piramida Merah, dan aku terkejut melihat betapa cepatnya dia menua. Dia baru menjadi ketua lektor beberapa bulan silam,
tetapi rambut hitam licin dan janggut bercabangnya sekarang sudah dihiasi warna abu-abu. Dia bersandar letih pada tongkatnya, seolah mantel kulit macan tutul ketua lektor yang tersampir di bahunya seberat timbal. Aku tak bisa bilang bahwa aku merasa kasihan kepadanya. Kami tidak berpisah sebagai teman. Kami memang menggabungkan kekuatan, kurang lebih, untuk mengalahkan Seth, tetapi dia masih menganggap kami penyihir berandal yang berbahaya. Dia memperingatkan kami bahwa jika kami terus mempelajari jalan dewa-dewa yang memang kami lakukan, dia akan membinasakan kami begitu kami bertemu lagi dengannya. Itu membuat kami tidak terlalu bersemangat mengundangnya mampir untuk minum teh. Wajah Desjardins cekung dan kurus kering, tetapi kedua matanya masih berkilat-kilat jahat. Dia mengamati gambar-gambar berwarna merah darah pada tirai cahaya seolah sedang menunggu sesuatu. Estilale? Dia bertanya yang, berdasarkan pelajaran bahasa Prancisku di sekolah, aku merasa artinya adalah apakah dia sudah pergi? Atau mungkin apakah kau sudah memperbaiki pulau itu? Baiklah, mungkin yang pertama. Sejenak, aku khawatir dia sedang berbicara kepadaku. Kemudian, dari balik singgasana, sebuah suara parau menjawab, "Ya, tuanku." Seorang pria melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia sepenuhnya dibalut pakaian berwarna putih setelan, syal, bahkan kacamata hitamnya pun berbingkai putih. Pikiran pertamaku adalah, ya Tuhan, dia pastilah tukang es krim yang jahat. Senyumnya menyenangkan dan wajahnya yang tembam di bingkai rambut ikal kelabu. Aku bisa saja salah menganggapnya sebagai sosok yang tidak berbahaya, bahkan ramah sampai dia melepas kacamatanya. Kedua matanya rusak. Kuakui aku agak gampang jijik soal mata. Video operasi retina? Aku akan lari keluar ruangan. Bahkan, bayangan mengenai lensa kontak saja membuatku ngeri. Namun, mata pria berpakaian putih itu terlihat seolah telah disiram air keras, kemudian dicakar kucing berkali-kali. Kelopak matanya berupa kumpulan jaringan luka yang tidak menutup dengan benar. Alisnya terbakar habis dan dihiasi bekas goresan yang dalam. Kulit di atas tulang pipinya berupa lapisan bilur merah, dan matanya sendiri terdiri dari kombinasi warna merah darah dan putih susu yang begitu mengerikan sampai-sampai aku tidak percaya dia bisa melihat. Dia menarik napas, mengeluarkan bunyi nik-nik sedemikian parah sampai membuat dadaku ikut sakit. Berkilauan di bajunya, sebuah kalung perak dengan jimat berbentuk ular. Dia menggunakan portal beberapa saat yang lalu, tuanku. Pria itu berkata dengan suara serak. Akhirnya, dia pergi juga. Suaranya semengerikan matanya. Jika dia memang pernah disiram air keras, sebagian pasti masuk ke paru-parunya. Namun, pria itu tetap tersenyum, tampak tenang dan bahagia dalam balutan kemeja putihnya yang rapi, seolah dia tidak sabar menjual es krim kepada anak-anak kecil yang baik. Dia mendekati Desjardins, yang masih memandangi tirai cahaya. Si tukang es krim mengikuti arah tatapannya. Aku melakukan hal yang sama dan menyadari apa yang sedang dilihat oleh ketua lektor. Pada tiang terakhir, persis di sebelah singgasana, cahayanya berubah. Warna kemerahan zaman modern tengah menggelap menjadi warna ungu tua, seperti warna memar. Pada kunjungan pertamaku ke aula zaman, aku diberitahu bahwa ruangan itu memanjang seiring tahun berlalu, dan sekarang aku bisa melihat hal itu terjadi. Lantai dan dinding beriak seperti fata morgana, memanjang dengan amat perlahan, dan cercah cahaya ungu pun ikut melebar. Ah, ujar si tukang es krim, menjadi lebih jelas sekarang. Sebuah zaman baru, gumam Desjardins. Zaman yang lebih kelam. Warna cahaya belum berubah selama 1000 tahun, Vladimir. Seorang tukang es krim jahat bernama Vladimir? Baiklah, kalau begitu. Ini gara-gara keluarga Kane, tentu saja, sahut Vladimir. Anda seharusnya membunuh yang tertua saat dia berada dalam kekuasaan kita. Bulu-bulu baku menegak. Kusadari mereka tengah membicarakan Paman Amos.
Tidak, sanggah Desjardins. Dia berada dalam perlindungan kita. Semua yang ingin berobat harus diberi perlindungan, bahkan Kane. Vladimir menarik napas dalam-dalam, yang terdengar seperti bunyi pengisap debu yang tersumbat. Tapi, tentunya karena sekarang dia sudah pergi, kita harus bertindak. Anda mendengar kabar dari Brooklyn, Tuan. Anak-anak itu telah menemukan gulungan pertama. Kalau mereka menemukan 2 gulungan lain, aku tahu, Vladimir. Mereka mempermalukan Dewan Kehidupan di Arizona. Mereka berdamai dengan Set alih-alih membinasakannya. Dan, sekarang mereka mencari kitab Ra. Kalau Anda mengizinkan saya membereskan mereka, bagian atas tongkat Desjardins menyemburkan api ungu. Siapa yang ketua lektor di sini? Dia menuntut jawaban. Raut wajah Vladimir yang menyenangkan menjadi goyah. Anda, tuanku. Dan, aku akan membereskan keluarga Kane pada waktunya, tetapi Apophis adalah ancaman terbesar kita. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengendalikan ular itu. Kalau ada kemungkinan keluarga Kane bisa membantu kita memulihkan ketenangan, tapi, ketua lektor, Vladimir menyela. Nada suaranya mengandung intensitas baru, suatu desakan yang nyaris magis. Keluarga Kane adalah bagian dari persoalan kita. Mereka telah mengacaukan keseimbangan Maat dengan membangkitkan dewa-dewa. Mereka mengajarkan sihir terlarang. Sekarang, mereka hendak membangkitkan Ra, yang sudah tidak berkuasa sejak permulaan Mesir. Mereka akan menjerumuskan seluruh dunia ke dalam huru-hara. Ini hanya akan menguntungkan pihak kekacauan. Desjardins mengedipkan mata beberapa kali, seolah bingung. Barangkali kau benar. Aku harus memikirkan hal ini. Vladimir membungkuk. Baiklah, tuanku. Saya akan mengumpulkan pasukan kita dan menunggu perintah Anda untuk menghancurkan rumah Brooklyn. Menghancurkan. Desjardins mengerutkan kening. Ya, kau akan menunggu perintahku. Aku akan memilih waktu penyerangannya, Vladimir. Bagus sekali, tuanku. Dan, bagaimana kalau anak-anak Kane mencari kedua gulungan lain untuk membangunkan Ra? Yang satu di luar jangkauan mereka, tentu saja, tapi yang satunya lagi akan kuserahkan itu kepadamu. Jagalah gulungan itu sebaik-baiknya. Kedua mata Vladimir menjadi lebih mengerikan lagi ketika dia sedang bersemangat basah dan berkilat-kilat di balik kelopak mata yang rusak itu. Kedua mata itu mengingatkanku kepada sarapan kegemaran kakek, 2 butir telur setengah matang dengan saus tabasco. Ya, maaf jika itu menjijikkan, Charter. Bagaimanapun, seharusnya kau tidak mencoba makan ketika aku sedang bercerita. Tuanku sungguh bijaksana, kata Vladimir. Anak-anak itu akan mencari kedua gulungan itu, tuanku. Mereka tidak punya pilihan lain. Kalau mereka meninggalkan benteng mereka dan memasuki wilayah kekuasaanku, bukankah sudah kubilang kita akan menyingkirkan mereka? Tukas Desjardins ketus. Sekarang, tinggalkan aku. Aku harus berpikir. Vladimir mengundurkan diri ke dalam bayang-bayang. Untuk seseorang yang berpakaian serba putih, dia berhasil menghilang dengan cukup baik. Desjardins mengalihkan kembali perhatiannya ke tirai cahaya yang berpendar-pendar. Sebuah zaman baru, renungnya. Zaman kegelapan. Baku berputar memasuki arus duat, memelesat kembali ke tubuhku yang sedang tidur. Sade? Sebuah suara berkata. Aku terduduk di tempat tidur, jantungku berdentam-dentam. Cahaya kelabu pagi hari memenuhi jendela. Duduk di ujung tempat tidurku adalah Paman Amos. Aku tergagap. Dia tersenyum. Selamat ulang tahun, sayang. Maaf kalau aku membuatmu takut. Kau tidak menyahut saat aku mengetuk pintu. Aku khawatir. Dia terlihat sudah benar-benar pulih dan berpenampilan semodis biasanya. Dia mengenakan kacamata berbingkai kawat, topi pendek,
dan kemeja wol dari Italia berwarna hitam yang membuatnya tidak terlihat terlalu pendek dan gempal. Rambut panjangnya dikepang ketat dan dihiasi batu-batu hitam yang gemerlapan batu obsidian, barangkali. Dia bisa dikira sebagai musisi jazz, yang memang pekerjaannya, atau pimpinan mafia Afrika Amerika, yang bukan pekerjaannya. Aku sudah hendak bertanya, bagaimana? Lantas, apa yang kulihat di aula zaman implikasi dari apa yang kulihat meresap ke dalam benakku. Segalanya baik-baik saja, kata Amos. Aku baru kembali dari Mesir. Aku berusaha menelan ludah. Napasku nyaris sama beratnya dengan napas pria yang mengerikan itu, Vladimir. Begitu juga aku, Amos. Tapi, segalanya sama sekali tidak baik-baik saja. Mereka akan datang untuk membinasakan kita. 2 lingkaran cahaya peni. 4. Undangan ulang tahun ke Armageddon 3 Sadi. Setelah menceritakan penglihatanku yang mengerikan, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, sarapan dengan selayaknya. Amos tampak terguncang, tetapi dia bersikeras agar kami menunda pembahasan masalah itu sampai kami mengumpulkan seluruh nome ke-21, sebutan untuk cabang dewan kehidupan kami. Dia berjanji akan menemuiku di beranda 20 menit lagi. Setelah dia pergi, aku mandi dan menimbang-nimbang apa yang akan kukenakan. Biasanya, aku mengajar sihir simpati, sejenis sihir peniruan, pada hari Senin, yang mengharuskanku mengenakan pakaian penyihir yang terbuat dari kain linen. Namun, hari ulang tahunku sudah seharusnya merupakan hari liburku. Melihat situasinya, aku ragu Amos, Charter, dan Bast akan mengizinkanku pergi ke London, tetapi kuputuskan untuk berpikir positif. Aku mengenakan jeans robek-robek, combat bootsku, atasan tanpa lengan, dan jaket kulit tidak baik untuk sihir, tetapi aku sedang merasa ingin memberontak. Kujejalkan tongkat sihir dan patung Charter mini ke dalam tas perbekalan sihirku. Aku sudah hendak menyelempangkannya ke bahu ketika berpikir aku tidak akan membawa-bawa ini pada hari ulang tahunku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkonsentrasi untuk membuka ruang di duat. Aku benci mengakuinya, tetapi aku payah dalam melakukan sihir ini. Benar-benar tidak adil Charter bisa mengambil berbagai benda dari udara kosong dalam sekejap, sementara aku biasanya memerlukan 5 atau 10 menit konsentrasi penuh, dan bahkan setelah itu upaya tersebut membuatku merasa mual. Seringkali, lebih mudah untuk tetap membawa tas itu di bahuku. Namun, jika aku pergi bersama teman-temanku, aku tidak ingin dibebani dengan tas ini, tetapi aku juga tidak ingin meninggalkannya di sini. Akhirnya, udara berpendar saat duat menuruti kehendakku. Kulemparkan tasku ke depan, dan benda itu pun menghilang. Bagus sekali dengan anggapan aku tahu cara mengambilnya lagi nanti. Aku mengambil gulungan yang kami curi dari Bullwinkle tadi malam dan menuju ke lantai bawah. Karena semua orang sedang sarapan, rumah besar itu menjadi hening, tidak seperti biasanya. 5 tingkat balkon menghadap ke aula besar. Jadi, biasanya tempat itu riuh rendah dan penuh kesibukan, tetapi aku ingat betapa lengang tempat ini ketika Charter dan aku pertama kali tiba Natal silam. Sebagian besar hiasan di aula besar masih sama, patung Thoth berukuran raksasa di tengah ruangan, koleksi senjata dan alat musik jazz milik Amos di sepanjang dinding, karpet kulit ular seukuran garasi di depan perapian. Namun, kita bisa tahu bahwa ada 20 penyihir muda yang sekarang juga tinggal di sana. Aneka ragam remote control, iPad, bungkus makanan ringan, dan patung-patung Shakti berserakan di meja. Seseorang yang berkaki besar mungkin Julian telah meninggalkan sepatu olahraganya yang berlumpur di tangga. Lalu, salah seorang murid kami kuduga Felix telah menyihir perapian menjadi negeri ajaib Antartika, lengkap dengan salju dan seekor penguin hidup. Felix memang sangat menyukai penguin. Sapu dan lepel sihir memelesat ke sana kemari, berusaha membersihkan rumah. Aku sampai harus menundukkan kepala supaya tidak kena. Karena alasan tertentu,
Lab itu mengira rambutku merupakan sesuatu yang harus ditangani. Tidak usah berkomentar, Charter. Seperti yang sudah kuduga, semua orang berkumpul di beranda, yang berfungsi sebagai ruang makan kami serta habitat sang buaya albino. Philip dari Makedonia berkecipak dengan riang di kolamnya, melompat menjemput irisan bacon setiap kali seorang murid melemparkannya kepada buaya tersebut. Pagi itu dingin dan berhujan, tetapi api di perapian sihir teras membuat kami tetap hangat. Aku menyambar sebuah pen au cocolat dan secangkir teh dari meja prasmanan, lalu duduk. Kemudian, aku menyadari bahwa yang lain tidak sedang makan. Mereka sedang memandangiku. Di ujung meja, Amos dan Bas tampak muram. Di seberangku, Charter belum menyentuh piringnya yang berisi wafel, sesuatu yang sangat tidak seperti dia. Di sebelah kananku, kursi jas kosong. Amos telah memberitahuku bahwa jas masih di ruang perawatan, belum ada perubahan. Di sebelah kiriku, duduklah Walt, tampak sekeren biasanya, tetapi aku berusaha sebisaku untuk mengabaikannya. Murid-murid yang lain tampaknya berada dalam berbagai kondisi terguncang. Mereka terdiri dari berbagai usia dan berasal dari seluruh penjuru dunia. Beberapa murid lebih tua daripada Charter dan aku bahkan cukup tua untuk masuk universitas yang sebenarnya sangat cocok untuk menjaga anak-anak yang lebih muda, tetapi selalu membuatku merasa sedikit tidak nyaman ketika mencoba bertindak sebagai guru mereka. Sebagian besar anak yang lain berusia antara 10 hingga 15 tahun. Felix berusia 9 tahun. Ada Julian dari Boston, Alisa dari Carolina, Sean dari Dublin, dan Cleo dari Rio de Janeiro. Ya, aku tahu, Cleo dari Rio, tetapi aku tidak mengarangnya. Kesamaan kami semua, darah para Fir'aun. Kami memiliki garis keturunan kerajaan Mesir, yang memberi kami kemampuan alamiah untuk melakukan sihir dan menampung kekuatan para dewa. Satu-satunya yang tidak tampak terpengaruh oleh suasana muram itu adalah Hufu. Untuk alasan-alasan yang tak pernah benar-benar kami pahami, babun kami itu hanya menyantap makanan yang diakhiri huruf O. Baru-baru ini, dia menemukan jelo, yang dia anggap sebagai zat ajaib. Kurasa huruf O besar membuat segala sesuatu terasa lebih enak. Sekarang, dia memakan hampir semua hal yang terbungkus dalam gelatin itu buah, kacang, serangga, hewan-hewan kecil. Saat ini, dia tengah membenamkan wajah di gundukan merah hidangan sarapan yang bergetar dan mengeluarkan bunyi-bunyian tidak sopan saat dia menggali gundukan itu untuk mencari anggur. Yang lain memandangiku, seolah menunggu penjelasan. Pagi, gumamku. Hari yang indah. Ada penguin di perapian, kalau ada yang tertarik. Sadie, kata Amos lembut, sampaikan kepada semua orang apa yang telah kau ceritakan kepadaku. Ku teguk sedikit teh untuk menenangkan sarafku. Lalu, ku coba untuk tidak terdengar ketakutan saat menceritakan kunjunganku ke aula zaman. Setelah aku selesai, bunyi yang terdengar hanyalah api yang meretih di tungku dan Philip dari Makedonia yang berkecipak di kolam. Akhirnya, si 9 tahun Felix menanyakan apa yang ada di benak semua orang. Kalau begitu, apakah kita semua akan mati? Tidak. Amos mencondongkan tubuh ke depan. Jelas tidak. Anak-anak, aku tahu aku baru tiba. Aku nyaris tak pernah bertemu sebagian besar di antara kalian, tapi aku berjanji kami akan melakukan semua yang kami mampu untuk mengamankan kalian. Rumah ini dilindungi beberapa lapis perlindungan sihir. Ada seorang dewi besar yang berada di pihak kalian, dia memberi isyarat ke arah Bas, yang tengah membuka sekaleng ikan tuna dengan jari jemarinya, dan keluarga Kane yang melindungi kalian. Charter dan Sadie lebih kuat daripada yang mungkin kalian sadari, dan aku pernah bertempur melawan Michel Desjardins sebelumnya, kalau memang hal itu harus terjadi. Mengingat semua masalah yang kami hadapi Natal lalu, pidato Amos terasa tidak terlalu optimistis, tetapi para murid tampak lega. Kalau memang hal itu harus terjadi? Tanya Alisa. Sepertinya mereka sudah cukup positif akan menyerang kita.
Amos mengerutkan alis. Barangkali, tapi aku masih belum percaya Desjardins sampai menyetujui langkah sebodoh itu. Apophis-lah musuh yang sebenarnya, dan Desjardins tahu itu. Dia seharusnya sadar bahwa dia membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan. Kecuali, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Apapun yang dia pikirkan, tampaknya hal itu sangat mengganggunya. Bagaimanapun, kalau Desjardins memutuskan untuk menyerbu kita, dia akan merencanakannya dengan cermat. Dia tahu rumah ini tidak akan jatuh dengan mudah. Dia tidak boleh sampai dipermalukan oleh keluarga Kane lagi. Dia akan mengkaji masalah ini, mempertimbangkan pilihan-pilihan, dan mengumpulkan pasukannya. Dia perlu beberapa hari untuk bersiap-siap waktu yang seharusnya dia gunakan untuk menghentikan Apophis. Walt mengangkat jari telunjuknya. Aku tidak tahu ada apa dengan Walt, tetapi dia memiliki semacam daya tarik yang menyedot perhatian kelompok ketika dia hendak berbicara. Bahkan, Hufu mendongak untuk menatapnya dari balik gundukan jelo. Kalau Desjardins memang menyerang kita, kata Walt, persiapannya pasti sudah matang, bersama penyihir-penyihir yang jauh lebih berpengalaman daripada kita. Bisakah dia menerobos pertahanan kita? Amos menatap pintu kaca geser, mungkin mengingat terakhir kali pertahanan kami diterobos. Hasilnya tidak bagus. Kita harus memastikan hal itu tidak terjadi, katanya. Desjardins tahu apa yang sedang kita upayakan, dan tahu kita cuma punya waktu 5 hari 4 hari, sekarang. Menurut penglihatan Sadi, Desjardins mengetahui rencana kita dan akan mencoba menghalangi karena dia memiliki keyakinan yang keliru bahwa kita bekerja di pihak kekacauan. Tapi, kalau kita berhasil, kita punya daya tawar untuk membuat Desjardins mundur. Cleo mengangkat tangannya. NG, kami tidak tahu rencananya. 4 hari untuk melakukan apa? Amos memberi isyarat ke arah Charter, mempersilakan Charter menjelaskan. Aku tidak keberatan. Sejujurnya, aku merasa rencana itu sedikit gila. Kakakku menegakkan duduknya. Aku harus memberinya pujian. Selama beberapa bulan terakhir, dia menampakkan kemajuan dalam hal meniru remaja normal. Setelah 6 tahun hanya belajar di rumah dan berkelana bersama ayah, Charter benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia berpakaian seperti seorang eksekutif junior, dengan kemeja putih rapi dan celana pantalon. Sekarang, setidaknya dia sudah terbiasa mengenakan jeans dan kaos, kadang-kadang jaket bertudung. Dia membiarkan rambut ikalnya memanjang dan agak kusut yang terlihat jauh lebih baik. Jika terus membuat kemajuan, cowok itu bahkan mungkin bisa mendapatkan pacar suatu hari nanti. Apa? Jangan mengikutku. Itu pujian. Kita akan membangkitkan Dewara, kata Charter, seolah itu semudah mengambil kudapan dari lemari es. Para murid berpandangan. Charter tidak terkenal suka bercanda, tetapi mereka pasti bertanya-tanya apakah dia sedang membuat lelucon. Maksudmu Dewa Matahari, kata Felix, mantan raja para dewa? Charter mengangguk. Kalian semua tahu ceritanya. Ribuan tahun silam, Raja dipikun dan mengundurkan diri ke langit, meninggalkan Osiris yang mengambil alih tampuk kekuasaan. Kemudian, Osiris digulingkan oleh Set. Lalu, Horus mengalahkan Set dan menjadi Firaun. Setelah itu aku berdeham. Versi singkatnya saja. Charter melemparkan tatapan jengkel kepadaku. Intinya, Ra adalah raja para dewa yang pertama dan paling kuat. Kami yakin Ra masih hidup. Dia hanya tertidur di suatu tempat nun jauh di Lubuk Duat. Kalau kita bisa membangunkannya tapi, kalau dia pensiun karena pikun, kata Walt, bukankah itu berarti dia sudah sangat pikun sekarang? Aku sudah menanyakan hal yang sama ketika Charter pertama kali memberitahukan gagasan itu kepadaku. Kami benar-benar tidak memerlukan dewa yang teramat sangat kuat tetapi tak bisa mengingat namanya sendiri, berbau seperti orang jompo, dan mengiler saat tidur.
Lagi pula, bagaimana mungkin makhluk yang tak bisa mati bisa pikun? Tak ada yang dapat memberiku jawaban yang memuaskan. Amos dan Carter menatap Bast. Langkah yang masuk akal karena dialah satu-satunya Dewi Mesir yang hadir. Bast mengerutkan dahi ke arah tuna kalengan yang tidak tersentuh. Ra adalah dewa matahari. Pada zaman dahulu kala, dia menua seiring hari menua, kemudian berlayar melalui Duat dengan kapalnya setiap malam dan terlahir kembali bersama terbitnya matahari setiap pagi. Tapi matahari tidak terlahir kembali, selaku. Itu cuma rotasi bumi Sadie, Bast memperingatkan. Ya. Mitos dan sains sama-sama benar sekadar versi yang berbeda dari realitas yang sama, bla bla bla. Aku sudah pernah mendengar ceramah itu 100 kali, dan aku tidak ingin mendengarnya lagi. Bast menunjuk gulungan itu, yang kuletakkan di sebelah cangkir tehku. Ketika Ra berhenti melakukan perjalanan malamnya, siklus itu terputus, dan Ra menghilang ke dalam senja kala abadi setidaknya, begitulah yang kami duga. Tapi, kalau kita bisa menemukannya di dalam Duat dan itu adalah pengandaian yang besar, mungkin saja dia bisa dibawa kembali dan terlahir lagi dengan sihir yang tepat. Kitab Ra menjelaskan bagaimana hal ini bisa dilakukan. Para pendeta Ra menciptakan kitab ini pada zaman kuno dan merahasiakannya, memecahnya menjadi 3 bagian, untuk digunakan hanya kalau dunia akan kiamat. Kalau dunia akan kiamat? Tanya Cleo. Maksudmu Apophis benar-benar akan menelan matahari? Walt menatapku. Apakah itu mungkin? Dalam ceritamu mengenai piramida merah, kau bilang Apophis berada di balik rencana Set untuk menghancurkan Amerika Utara. Dia mencoba menimbulkan teramat banyak kekacauan supaya dia bisa keluar dari penjaranya. Aku menggigil, mengingat penampakan yang sempat terlihat pada langit Washington, D.C. Seekor ular raksasa yang menggeliang-geliut. Apophislah masalah sesungguhnya, aku menyepakati. Kami pernah menghentikannya 1 kali, tapi penjaranya makin melemah. Kalau dia berhasil meloloskan diri, dia pasti berhasil, sambar Carter. 4 hari lagi. Kecuali kita bisa menghentikannya. Kalau dia lolos, dia akan menghancurkan peradaban segala sesuatu yang pernah dibangun oleh manusia sejak permulaan Mesir. Kata-kata Carter menimbulkan gelombang rasa ngeri yang merambat melalui meja sarapan. Carter dan aku sudah bicara 4 mata mengenai tenggat 4 hari itu, tentu saja. Horus dan Isis sama-sama pernah membicarakannya dengan kami. Namun, dulu hal itu terlihat lebih seperti kemungkinan mengerikan ketimbang kepastian mutlak. Kini, Carter terdengar yakin. Aku mengamati wajahnya dan menyadari dia telah melihat sesuatu tadi malam, mungkin penglihatan yang bahkan lebih menakutkan daripada penglihatanku. Ekspresinya mengatakan, tidak di sini, akan kuceritakan nanti. Bast menancapkan kuku ke meja makan. Apapun rahasia Carter, dia pasti mengetahuinya. Di ujung meja, Felix menghitung jarinya. Kenapa 4 hari? Apa yang begitu istimewa dengan NG, tanggal 21 Maret? Equinox musim semi, jelas Bast. Waktu yang sangat kuat untuk sihir. Waktu siang dan malam sama panjang, yang berarti kekuatan kekacauan dan MAET bisa dengan mudah saling menjatuhkan. Itu waktu yang tepat untuk membangunkan Ra. Malah, itu satu-satunya kesempatan kita sampai Equinox musim gugur, 6 bulan dari sekarang. Tapi, kita tidak bisa menunggu selama itu. Karena sayangnya, tambah Amos, Equinox juga merupakan waktu yang sempurna bagi Apophis untuk melepaskan diri dari penjaranya dan menyerbu dunia manusia. Kalian boleh yakin bahwa dia memiliki kaki tangan yang sedang mengusahakan hal itu sekarang. Menurut sumber-sumber kami di kalangan dewa, Apophis akan berhasil, dan itulah sebabnya kita harus membangunkan Ra terlebih dulu. Aku sudah mendengar semua ini sebelumnya, tetapi membicarakannya secara terbuka, di depan semua murid kami, dan melihat mimik terguncang pada wajah-wajah mereka,
membuat semuanya menjadi terasa jauh lebih menakutkan dan nyata. Aku berdeham. Benar. Jadi, saat Apophis keluar dari penjara, dia akan berusaha menghancurkan Maat, tatanan jagat raya. Dia akan menelan matahari, menjebloskan seisi dunia ke dalam kegelapan abadi, dan, kalau tidak begitu, membuat kita menghadapi hari yang sangat berat. Itulah sebabnya kita membutuhkan Ra. Amos mengubah nada bicaranya, membuat suaranya terdengar tenang dan meyakinkan bagi para murid kami. Dia memancarkan ketenangan sedemikian rupa, sampai-sampai aku pun merasa ketakutanku berkurang. Aku bertanya-tanya apakah ini semacam sihir, ataukah dia sekedar lebih pandai menjelaskan tentang kiamat ketimbang aku. Ra adalah musuh bebuyutan Apophis, lanjut Amos. Ra adalah penguasa keteraturan, sementara Apophis adalah penguasa kekacauan. Sejak permulaan zaman, kedua kekuatan ini terlibat pertempuran abadi untuk saling menghancurkan. Kalau Apophis kembali, kita harus memastikan Ra ada di pihak kita untuk menandinginya. Hanya dengan begitu kita punya peluang. Peluang, kata Walt. Dengan asumsi kita bisa menemukan Ra lalu membangunkannya, dan seisi dewan kehidupan tidak membinasakan kita terlebih dulu. Amos mengangguk. Tapi, kalau kita bisa membangunkan Ra, itu merupakan prestasi yang jauh lebih besar daripada prestasi yang pernah dicapai penyihir manapun. Itu akan membuat Desjardins berpikir dua kali. Sang ketua lektor. Ya, sepertinya dia sedang tidak berpikir jernih, tapi dia bukan orang bodoh. Dia menyadari bahaya kemunculan Apophis. Kita harus meyakinkannya bahwa kita berada di pihak yang sama, bahwa jalan dewa-dewa adalah satu-satunya jalan untuk mengalahkan Apophis. Aku lebih memilih ini daripada melawannya. Secara pribadi, aku ingin menonjok muka Desjardins dan membakar janggutnya, tetapi kurasa Amos ada benarnya. Cleo, anak yang malang itu, menjadi sehijau kodok. Dia jauh-jauh datang dari Brasil ke Brooklyn untuk mempelajari jalan Thoth, dewa pengetahuan, dan kami sudah menetapkannya sebagai calon pustakawan kami. Tetapi ketika bahaya yang harus dihadapi nyata, dan bukan hanya berada di halaman buku, ya, perutnya memang agak lemah. Kuharap dia bisa mencapai tepian teras jika dia perlu memuntahkan isi perutnya. Gugulungan itu, akhirnya dia berhasil berbicara. Kau bilang ada dua bagian lagi? Kuambil gulungan itu. Dalam cahaya siang, benda itu tampak lebih rentan rapuh, kuning, dan mudah hancur. Jari-jariku gemetar. Bisa kurasakan sihir mendengung dalam papirus itu seperti arus listrik bertegangan rendah. Kurasakan hasrat yang sangat besar untuk membukanya. Aku mulai membuka silinder itu. Charter menegang. Amos berkata, Sadie. Jelas mereka mengira Brooklyn akan terbakar lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kubentangkan gulungan papirus itu dan kudapati bahwa benda itu ditulisi coretan tidak bermakna, bukan hieroglif, bukan bahasa apapun yang bisa ku kenali. Bagian tepian papirus itu tidak rata, seolah habis disobek. Kubayangkan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan, ujarku. Hanya bisa dibaca setelah ketiganya digabungkan. Charter tampak terkesan. Namun, sejujurnya, aku mengetahui beberapa hal. Pada petualangan terakhir kami, aku membaca sebuah gulungan papirus untuk mengenyahkan Set, dan cara kerjanya hampir sama. Hufu mendongak dari jelo. Ada. Dia meletakkan 3 butir anggur lengket di atas meja. Benar sekali, Bast menyetujui. Seperti yang disampaikan Hufu, ketiga bagian kitab itu merepresentasikan 3 aspek Ra, pagi, siang, dan malam. Gulungan ini adalah waktu henung. Kalian harus menemukan 2 bagian lainnya sekarang. Bagaimana Hufu bisa memasukkan semua itu ke dalam satu gerutuan saja, aku tidak tahu, tetapi aku berharap bisa mempelajari semua mata pelajaran dari guru babun.
Aku pasti bisa menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas dalam waktu seminggu. Jadi, kedua anggur yang lain, kataku. Maksudku, kedua gulungan yang lain menurut penglihatanku semalam tidak akan mudah ditemukan. Amos mengangguk. Bagian yang pertama hilang ribuan tahun silam. Bagian tengahnya berada dalam kepemilikan Dewan Kehidupan. Benda itu sudah dipindah berkali-kali dan selalu dijaga dengan ketat. Berdasarkan penglihatanmu, menurutku gulungan itu sekarang berada di tangan Vladimir Menshikov. Si tukang es krim, tebakku. Siapa dia? Amos menelusuri sesuatu di meja dengan jarinya, barangkali suatu hieroglif perlindungan. Penyihir paling kuat nomor 3 di dunia. Dia juga salah satu pendukung terkuat Desjardins. Dia memimpin Nome ke-18 di Rusia. Bast mendesis. Sebagai kucing, dia cukup mahir melakukan itu. Fatsi bengek. Dia punya reputasi jahat. Aku ingat matanya yang rusak dan suaranya yang serak. Apa yang terjadi kepada wajahnya? Bast sudah hendak menjawab, tetapi Amos menyela. Pokoknya, dia cukup berbahaya, dia memperingatkan. Bakat utama Vlad adalah membungkam penyihir-penyihir yang tidak taat aturan. Maksudmu, dia itu pembunuh? Tanyaku. Hebat sekali. Dan, Desjardins baru saja memberinya izin untuk memburu Charter dan aku kalau kami meninggalkan Brooklyn. Yang memang harus kalian lakukan nanti, kata Bast. Kalau kalian ingin mencari bagian lain kitab Ra. Kalian hanya punya waktu 4 hari. Ya, gumamku, kau boleh bilang begitu. Kau akan menemani kami, kan? Bast menunduk, menatap tunak lengannya. Sadie. Nada suaranya terdengar merana. Charter dan aku sudah bicara dan iya, harus ada yang memeriksa penjara Apophis. Kita harus tahu apa yang terjadi, bagaimana kondisi penjara itu, dan apakah ada cara untuk mencegah bobolnya penjara itu. Hal itu membutuhkan pemeriksaan langsung. Aku tidak percaya aku mendengar ini. Kau akan kembali ke sana? Setelah semua yang dilakukan orang tuaku untuk membebaskanmu? Aku hanya akan mendekati penjara itu dari luar, Bast berjanji. Aku akan berhati-hati. Bagaimanapun, aku ini makhluk yang mahir menyelinap. Lagi pula, hanya aku yang tahu bagaimana menemukan selnya, dan bagian duat yang itu mematikan bagi manusia fana. Aku harus melakukan ini. Suaranya bergetar. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa kucing bukanlah hewan pemberani, tetapi kembali ke penjara lamanya sepertinya merupakan perbuatan yang cukup berani. Aku tidak akan meninggalkan kalian tanpa penjagaan, dia berjanji. Aku punya teman. Dia seharusnya tiba dari Duat besok. Aku sudah memintanya untuk mencari dan melindungi kalian. Teman? Tanyaku. Bast gelisah. Ya, semacam itulah. Itu tidak terdengar menjanjikan. Aku menatap pakaian jalan-jalanku. Rasa masam memenuhi mulutku. Charter dan aku harus melangsungkan perburuan lagi dan kecil kemungkinan kami bisa kembali dalam keadaan hidup. Satu tanggung jawab lagi di pundakku, sebuah tuntutan tidak masuk akal lagi agar aku mengorbankan hidupku untuk menyelamatkan dunia. Selamat ulang tahun untukku. Hufu berserdawa dan mendorong piring kosongnya menjauh. Dia memamerkan taringnya yang bernoda jelo seolah hendak mengatakan, ya, sudah diputuskan. Sarapan yang enak. Aku akan berkemas, kata Charter. Kita bisa berangkat 1 jam lagi. Tidak, ujarku. Aku tidak yakin siapa yang lebih terkejut, aku atau kakak lelakiku itu. Tidak. Tanya Charter. Ini hari ulang tahunku, kataku, yang mungkin membuatku terdengar seperti berandal kecil berusia 7 tahun, tetapi saat itu aku tidak peduli. Para murid terpana. Beberapa orang menggumamkan ucapan selamat.
Hufu menawariku mangkuk jelonya yang sudah kosong sebagai hadiah. Dengan setengah hati, Felix mulai menyanyikan selamat ulang tahun, tetapi tidak ada yang ikut bernyanyi. Jadi, dia berhenti. Bast bilang temannya baru datang besok, lanjutku. Amos bilang Desjardins perlu waktu untuk mempersiapkan serangan apapun yang diniatkannya. Lagi pula, aku sudah lama sekali merencanakan perjalanan ke London ini. Kurasa, aku bisa libur 1 hari saja sebelum dunia kiamat. Yang lain memandangiku. Apakah aku egois? Baiklah, memang. Tidak bertanggung jawab? Mungkin. Jadi, mengapa aku merasa sangat ingin mempertahankan keputusanku? Barangkali ini mengagetkan kalian, tetapi aku tidak suka dikendalikan. Charter mendiktekan apa yang harus kami lakukan, tetapi seperti biasa, dia belum memberitahukan semuanya kepadaku. Dia jelas telah berkonsultasi dengan Amos dan Bast dan membuat strategi. Mereka bertiga telah memutuskan apa yang terbaik tanpa mau repot-repot bertanya kepadaku. Satu-satunya teman yang selalu menemaniku, Bast, akan meninggalkanku untuk menempuh misi yang amat sangat berbahaya. Sementara aku akan terjebak bersama kakakku pada hari ulang tahunku, melacak satu lagi gulungan sihir yang mungkin akan membakarku atau lebih buruk dari itu. Maaf. Aku tidak akan pergi sekarang. Jika aku akan mati, maka itu bisa menunggu hingga besok pagi. Raut wajah Charter separuh marah, separuh tidak percaya. Biasanya, kami berusaha menjaga kesopanan di depan murid-murid kami. Sekarang, aku mempermalukannya. Dia selalu mengeluhkan betapa aku terburu-buru melakukan segala sesuatu tanpa berpikir. Tadi malam, dia jengkel kepadaku karena mengambil gulungan itu, dan kuduga di sudut benaknya dia menyalahkanku atas kacaunya situasi atas terlukanya Jas. Jelas dia melihat hal ini sebagai satu lagi contoh sifatku yang sembrono. Aku sudah siap menghadapi pertengkaran hebat, tetapi Amos menengahi. Sadie, pergi ke London itu berbahaya. Dia mengangkat tangan sebelum aku sempat memprotes. Tapi, kalau kau harus melakukannya, dia menarik napas dalam-dalam, seolah tidak menyukai apa yang hendak dikatakannya, maka setidaknya berjanjilah kau akan berhati-hati. Aku ragu Flatmanshikov sudah punya rencana untuk melawan kita dalam waktu sesingkat itu. Kau seharusnya baik-baik saja selama tidak menggunakan sihir, jangan melakukan apapun yang menarik perhatian. Amos! Charter memprotes. Amos membungkamnya dengan tatapan tegas. Sementara Sadie pergi, kita bisa mulai membuat rencana. Besok pagi, kalian berdua bisa memulai pencarian. Aku akan mengambil alih tugas mengajar murid-murid kita dan mengatur pertahanan rumah Brooklyn. Aku bisa melihat di mata Amos bahwa dia tidak ingin aku pergi. Itu tindakan yang bodoh, berbahaya, dan gegabah. Dengan kata lain, itu tindakan yang sangat sadis. Namun, bisa kurasakan simpatinya terhadap kondisiku. Aku ingat betapa Amos terlihat rapuh setelah Seth menguasai tubuhnya Natal silam. Ketika dia pergi ke Nome pertama untuk berobat, aku tahu dia merasa bersalah meninggalkan kami berdua saja. Namun, itu adalah pilihan yang benar demi kesehatan jiwanya. Di antara semua orang, Amoslah yang tahu seperti apa rasanya memiliki kebutuhan untuk pergi. Jika aku tetap di sini, jika aku langsung berangkat melakukan pencarian tanpa meluangkan waktu untuk bernapas, aku merasa bisa-bisa aku akan meledak. Lagi pula, aku merasa lebih baik karena mengetahui bahwa Amos akan menggantikan kami di rumah Brooklyn. Lega rasanya menyerahkan tugas mengajarku untuk sementara waktu. Sejujurnya, aku ini guru yang buruk. Aku benar-benar tidak punya kesabaran untuk itu. Oh, diamlah, Charter. Kau tidak seharusnya setuju denganku. Terima kasih, Amos, aku berhasil berbicara. Dia berdiri, dengan jelas mengisyaratkan bahwa pertemuan sudah selesai. Kurasa itu sudah cukup untuk satu pagi,
katanya. Yang paling utama adalah, kalian semua harus melanjutkan latihan, dan jangan berputus asa. Kami butuh kalian dalam kondisi puncak untuk mempertahankan rumah Brooklyn. Kita pasti menang. Dengan dewa-dewi di pihak kita, MAF akan mengalahkan kekacauan, seperti biasanya. Para murid masih tampak risau, tetapi mereka berdiri dan mulai membersihkan alat makan mereka. Carter melemparkan satu lagi tatapan geram, kemudian berderap masuk dengan marah. Itu masalah Carter. Aku bertekad tidak akan merasa bersalah. Aku tidak mau ulang tahunku berantakan. Meski begitu, saat memandangi tehku yang telah dingin dan pen au coklatku yang tidak tersentuh, aku dilanda perasaan tidak enak bahwa aku mungkin tidak akan duduk di depan meja ini lagi. 1 jam kemudian aku siap untuk berangkat ke London. Aku telah memilih tongkat baru dari gudang senjata dan menyimpannya di Duat bersama perbekalanku yang lain. Kutinggalkan gulungan sihir Bullwinkle bersama Carter, yang bahkan tidak mau bicara denganku, kemudian menjenguk Jas di ruang perawatan dan mendapatinya masih berada dalam keadaan koma. Sehelai waslap yang telah dimantrai menjaga dahinya agar tetap dingin. Hieroglif penyembuhan melayang-layang di sekitar tempat tidurnya, tetapi dia masih tampak begitu rapuh. Tanpa senyumnya yang biasa, Jas terlihat seperti sosok yang berbeda. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. Hatiku terasa seberat bola bowling. Jas telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kami. Dia telah menghadapi segerombolan bau hanya berbekal beberapa minggu latihan. Dia telah menyedot energi Dewi Pelindungnya, Sekhmet, persis seperti yang kami ajarkan kepadanya, dan upaya itu nyaris membunuhnya. Apa yang kukorbankan akhir-akhir ini? Aku malah merajuk karena mungkin tak bisa menghadiri pesta ulang tahunku. Aku sangat menyesal, Jas. Aku tahu dia tidak bisa mendengarku, tetapi suaraku bergetar. Hanya saja aku bisa gila kalau tidak pergi dari sini. Kami pernah harus menyelamatkan dunia 1 kali, dan sekarang harus melakukannya lagi. Aku membayangkan apa yang akan dikatakan Jas, jelas sesuatu yang menenangkan, itu bukan salahmu, Sadie. Kau berhak mendapatkan waktu beberapa jam. Itu hanya membuatku merasa lebih buruk. Seharusnya, aku tak pernah mengizinkan Jas membahayakan dirinya sendiri. 6 tahun silam, ibuku meninggal karena menyalurkan terlalu banyak sihir. Dia terbakar saat menutup gerbang menuju penjara Apokis. Aku tahu itu, tetapi aku tetap membiarkan Jas, yang jauh lebih tidak berpengalaman, untuk mempertaruhkan nyawanya supaya kami bisa selamat. Seperti yang kubilang tadi, aku ini guru yang buruk. Akhirnya, aku tidak tahan lagi. Kuremas tangan Jas, kudoakan semoga dia cepat sembuh, dan kutinggalkan ruang perawatan itu. Aku naik ke atap, tempat kami menyimpan relik untuk membuka portal sebuah patung Sphinx yang berasal dari puing-puing Heliopolis. Aku menjadi tegang ketika melihat Carter di ujung seberang atap, tengah memberi makan Griffin dengan segunduk daging kalkun panggang. Sejak tadi malam, Carter telah membangun kandang yang cukup bagus untuk monster itu. Jadi, kurasa makhluk itu akan tinggal bersama kami. Setidaknya, si Griffin akan membuat burung-burung merpati tidak berani hinggap ke atap. Aku nyaris berharap Carter akan mengabaikanku. Aku sedang tidak ingin berdebat. Namun, ketika melihatku, dia mengerutkan dahi, mengelap lemak daging kalkun dari tangannya, dan melangkah menghampiriku. Kutabahkan diri untuk menerima omelan. Ternyata, dia hanya bergumam, hati-hati. Aku punya hadiah ulang tahun untukmu, tapi aku akan menunggu sampai kau kembali. Dia tidak menambahkan kata-kata dalam keadaan masih bernyawa, tetapi rasanya aku mendengar itu dalam nada bicaranya. Dengar, Carter, pergi sajalah, katanya. Berdebat tidak akan ada gunanya bagi kita. Aku tidak yakin apakah harus merasa bersalah atau marah, tetapi kurasa dia ada benarnya.
pengalaman kami dengan hari ulang tahun tidaklah bagus. Salah satu kenangan paling awalku adalah bertengkar dengan Charter pada hari ulang tahun ke-6ku, dan kue ulang tahunku meledak gara-gara energi magis yang kami timbulkan. Barangkali, mengingat hal itu, seharusnya aku langsung pergi sendiri saja. Namun, aku tak bisa melakukan itu. Aku minta maaf, semburku. Aku tahu kau menyalahkanku karena mengambil gulungan itu tadi malam, dan karena Jas terluka, tapi aku merasa seolah diriku akan hancur. Bukan cuma kau yang merasa begitu, katanya. Sesuatu mulai terasa mengganjal di tenggorokanku. Aku begitu khawatir Charter marah kepadaku, sampai-sampai aku tidak memperhatikan nada bicaranya. Dia terdengar benar-benar merana. Ada apa? Tanyaku. Apa yang terjadi? Dia mengusapkan tangannya yang berminyak ke celana. Kemarin di museum. Salah satu roh itu, salah satu dari mereka, bicara kepadaku. Dia menceritakan kepadaku mengenai pertemuannya yang ganjil dengan bau api itu, bagaimana waktu seolah melambat dan bau itu memperingatkan Charter bahwa pencarian kami akan gagal. Dia bilang. Suara Charter pecah. Dia bilang Zia tengah tertidur di tempat pasir merah, entah tempat macam apa itu. Dia bilang kalau aku tidak menghentikan pencarian ini dan menyelamatkannya, Zia akan mati. Charter, ujarku hati-hati, apakah bau ini menyebut nama Zia? Tidak, sih. Mungkinkah maksudnya orang lain? Tidak, aku yakin. Maksudnya adalah Zia. Aku berusaha menahan lidah. Jujur, aku berusaha. Namun, topik Zia Rashid telah menjadi obsesi yang tidak sehat bagi saudaraku itu. Charter, aku tidak bermaksud tidak bersimpati, ujarku. Tapi, beberapa bulan terakhir kau terus melihat pesan mengenai Zia di mana-mana. 2 minggu lalu, kau mengira dia mengirimimu pesan darurat di dalam kentang tumbukmu. Bentuknya huruf Z. Terukir persis di dalam kentang. Aku mengangkat kedua tangan. Baiklah. Dan, mimpimu tadi malam. Kedua bahunya menegang. Apa maksudmu? Oh, ayolah. Waktu sarapan, kau bilang Apophis akan lepas dari penjaranya pada saat Equinox. Kau terdengar sangat yakin, seolah kau sudah melihat buktinya. Kau sudah bicara dengan Bas dan meyakinkannya untuk memeriksa penjara Apophis. Apapun yang kau lihat, pastilah sangat buruk. Aku, entahlah. Aku tidak yakin. Oh, begitu. Kejengkelanku memuncak. Jadi, Charter tidak ingin memberitahuku. Kami kembali berahasia? Baiklah. Akan kita lanjutkan nanti, kalau begitu, ujarku. Sampai jumpa nanti malam. Kau tidak percaya kepadaku, kata Charter. Mengenai Zia. Kau juga tidak mempercayaiku. Jadi, kita seri. Kami saling menatap dengan marah. Kemudian, Charter berbalik dan melangkah dengan kesal ke arah si Griffin. Aku nyaris memanggilnya agar kembali. Aku tidak bermaksud semarah itu terhadapnya. Di lain pihak, meminta maaf bukanlah kelebihanku, dan Charter juga agak keras kepala. Aku beralih ke Sphinx dan memanggil pintu gerbang. Aku sudah cukup mahir melakukannya, bila aku boleh menilai diriku sendiri. Seketika itu juga, pasir berbentuk corong berpilin muncul di hadapanku, dan aku melompat melewatinya. Sedetik kemudian, aku terguling keluar di Cleopatra S. Needle di tepi sungai Thames. 6 tahun silam, ibuku meninggal di sini. Ini bukan monumen Mesir favoritku. Namun, monumen itu adalah portal sihir yang paling dekat dengan apartemen kakek dan nenek. Untungnya, cuaca sedang jelek dan tidak ada orang di sekitar situ. Jadi, aku menyapu pasir dari pakaianku dan pergi ke stasiun bawah tanah. 30 menit kemudian, aku sudah berdiri di undakan di depan apartemen kakek nenekku.
Aneh sekali rasanya berada di rumah. Aku bahkan tidak yakin bisa menyebutnya sebagai rumah lagi. Berbulan-bulan aku merindukan London, jalanan kota yang akrab, toko-toko favoritku, teman-temanku, kamar lamaku. Aku bahkan merindukan cuacanya yang suram. Namun, kini segalanya tampak begitu berbeda, begitu asing. Dengan gugup, aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku yakin mereka sedang menantikan kedatanganku. Aku mengetuk lagi. Barangkali mereka sedang bersembunyi, menungguku masuk. Kubayangkan kakek nenekku, Liz, dan Emma berjongkok di balik perabotan, siap melompat dan berteriak kejutan. Kakek dan nenek berjongkok dan melompat. Sama sekali tidak mungkin. Aku meraih kunci dan membuka pintu. Ruang tamu gelap dan kosong. Lampu di tangga mati, sesuatu yang tak pernah diperbolehkan oleh nenek. Dia benar-benar takut jatuh dari tangga. Bahkan, televisi kakek tidak menyala. Ini tidak benar. Kakek selalu menyetel pertandingan rugby walaupun dia tidak sedang menontonnya. Aku mengendus-endus udara. Pukul 6 petang waktu London, tetapi tidak ada bau biskuit dipanggang dari dapur. Nenek seharusnya memanggang setidaknya seloyang biskuit untuk minum teh. Itu sudah tradisi. Ku keluarkan ponselku untuk menelepon Liz dan Emma, tetapi ponselku mati. Aku yakin aku sudah mengisi baterainya. Benakku baru saja mulai memproses sebuah pikiran. Aku berada dalam bahaya ketika pintu depan terbanting tertutup di belakangku. Aku berputar, meraih tongkat sihirku, yang ternyata tidak kubawa. Di atasku, di puncak ruang tangga yang gelap, sebuah suara yang jelas-jelas bukan suara manusia mendesis, "Selamat datang kembali di rumah, Sadie Kane." 3 disebut-sebut sebagai perang terakhir antara keteraturan melawan kekacauan Penny.